Halo guys, ketemu lagi di Elita Channel. Nah, hari ini aku akan road trip kembali ke Surabaya nih guys. Jadi kali ini road trip dari Jakarta ke Surabaya. Tapi yang berbeda kali ini adalah aku jalannya sorean nih guys. Jadi bakal kemalaman di jalan gitu deh. Sebenarnya aku sih bukan tipikal yang suka jalan malam untuk perjalanan jauh. Tapi karena satu dan lain hal aku harus jalan sore-sore nih guys. Nah, seperti apa sih suasana di jalan tol itu pada malam hari? Apalagi buat kita cewek-cewek yang nyetir sendiri. Cukup amankah atau serem-serem gimana kah? Karena emang sih pastinya agak gelap gitu jalan ya, karena ada beberapa ruas jalan tol itu yang nggak ada penerangannya, nggak ada lampunya. Nah, seperti apa perjalananku road trip kali ini dari Jakarta ke Surabaya? Kalian bisa lihat selengkapnya dalam videoku kali ini ya guys. Ditonton sampai selesai. Jadi aku dari Jakarta nih akan jalan jam 5 sore sekarang. Dan simak terus saja dalam videoku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you guys. Halo semuanya, sobat-sobatku, salam sehat selalu ya guys. Well, hari ini aku akan melakukan perjalanan kembali ke Surabaya nih guys. Dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dan sekali lagi aku harus melakukan perjalanan road trip. Dan kali ini yang benar-benar berbeda adalah aku harus jalan sore hari. Dan pastinya bakalan kemalaman di jalan. As you know, aku paling gak terlalu suka untuk jalan jarak jauh di malam hari guys. Tapi karena sesuatu dan lain hal, ada kegiatan yang harus dilaksanakan besok pagi dan gak boleh terlambat. So, mau gak mau sore hari ini aku harus melakukan road trip dari Jakarta menuju ke Surabaya. Dan karena perjalanan ini dilakukan masih dalam masa PPKM, yang katanya sih PPKM level 4 ya guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri dalam video aku, ada beberapa jalur atau ruas jalan yang emang ditutup gitu, nggak boleh dilewatin. Nah, seperti apa perjalananku dari Jakarta menuju ke Surabaya kali ini? Apakah mengalami hal-hal yang menakutkan dan menegangkan? Bisa kalian lihat selengkapnya dalam videoku kali ini ya guys. Jangan lupa di subscribe. Di kilometer 9 kita akan bersiap-siap melewati jalan layang untuk menuju ke arah Cikampek guys. Nah, beberapa waktu yang lalu jalan ini sempat ditutup dan gak boleh dilewatin dalam rangka PPKM darurat kemarin. Tapi entah kenapa ini udah agak kelonggaran dikit ya. Jadi jalan ini udah kembali dibuka dan kita yang menuju ke arah Cikampek udah bisa melewati jalur ini nih. Sekedar informasi nih guys, kalau jalan layang ini sebelumnya dinamakan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek atau Jakarta Cikampek Elevated. Tapi barusan belum lama ini, tepatnya sekitar bulan April 2021 yang lalu, nama jalan layang ini dirubah dan diresmikan menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau Jalan Layang MBZ.
Hal ini karena adanya jalinan hubungan diplomatik yang cukup baik antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab, guys. Keren banget kan? Oh ya, jalan tol ini juga merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia dengan panjang yang hampir mencapai 37 km dan melintasi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Kerawang. Kabarnya jalan tol ini dibangun untuk memisahkan jalur komuter Jakarta, Bekasi, Cikarang dan untuk yang jalur jarak jauh yang bertujuan ke Cirebon, Bandung, Semarang dan juga ke Surabaya. So, sejak ada jembatan layang ini sangat tertolong banget sih guys, karena jalannya jadi lebih lancar dan mengurangi kemacetan. Oh iya, sekedar info juga kalau jalan tol layang ini udah mulai beroperasi sejak tahun 2019 yang lalu. Well, setelah menempuh perjalanan 1,5 jam, nyampe juga kita di gerbang tol Cikampek. Dan hari udah mulai gelap. Ini dia nih yang aku khawatirkan kalau jalan malam hari. Karena aku belum terbiasa dengan nyetir jarak jauh di malam hari, jadi agak takut-takut gitu sih guys. Takutnya kalau gelap terus sendirian di jalan, terus kalau kenapa-kenapa ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan jadinya agak takut dan khawatir gitu. Tapi ternyata nggak seserem yang aku bayangin guys. Aku bayanginnya di jalan yang panjang, kita sendirian, gelap. Ternyata kalau jalan malam hari itu tuh jalannya rame guys. Banyak bus dan juga banyak truk-truk yang lewat. Jadi kemungkinan orang-orang lebih seneng jalan malam hari ya guys. Karena dari yang aku pantau, jalan di pagi hari dan jalan di malam hari itu lebih ramean pada malam hari. Emang sih agak sedikit crowded dan kita dipepet-pepetin sama bus gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi nggak merasa sendirian gitu di jalan. Jalannya pun jadi lebih terang. Oke, kita mampir dulu di rest area kilometer 166 guys. Ini harus mampir di sini nih, soalnya rest area berikutnya lumayan jauh. So, kita harus mampir ke sini. Nah, di sini kita akan istirahat sejenak. Yang mau ke toilet bisa ke toilet. Ini rest areanya cukup besar, cukup luas juga. Macem-macem ada di sini. Sekalian mau makan, mau ngopi dan lain-lainnya. Oke, kita mampir dulu di rest area kilometer 166. Ini PPKM level 4 nih, udah agak ramean ya. Ini banyak mobil-mobil parkir di sini, udah cukup rame. Di jalan tol juga padat. Ini cukup rame nih guys. Banyak yang melakukan perjalanan jarak jauh juga. Apa karena malam hari jadi lebih rame kali ya? Soalnya kalau aku jalannya pagian gitu agak sepi sih. Ini jalan malam rame. Oke, kita cari parkir dulu. Kita akan mampir di rest area sebentar. Oke, simak terus videoku ya guys. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini.
Setelah mampir di rest area kira-kira 1 jam, kita pun kembali melanjutkan perjalanan nih guys. Duh, nggak terasa ya, perjalanannya masih cukup panjang. Tapi kita jalanin aja lah, pokoknya dinikmati aja perjalanannya, dihilangkan rasa takutnya, pokoknya dibuat fun aja deh. Palimanan jam 20.43 guys. Kita sudah di tol Palimanan ini. Hari semakin malam, perjalanan pun terus kita lanjutkan walaupun perlahan-lahan, nggak perlu terburu-buru karena juga jalanannya cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan dan mobil-mobil gede guys. Jadi harus ekstra hati-hati juga karena ada kalanya kita tuh dipepet-pepet gitulah sama bus. Tapi sejauh ini aku sih lebih senang dipepetin bus ya, daripada harus jalan sendirian di malam hari dengan perjalanan dan rute yang panjang. Aduh, itu yang paling aku takutkan banget guys. Awalnya sebelum melakukan perjalanan jarak jauh di malam hari ini, yang paling bikin aku deg-degan banget itu adalah gelap dan harus jalan sendirian di jalan gitu loh. Tapi ternyata dengan ramenya di jalan ini banyak mobil-mobil gede, walaupun kita harus dipepet-pepetin gitu, tapi itu lebih bikin aku nyaman sih karena selain jalannya jadi lebih terang, kita juga jadi nggak merasa kayak sendirian gitu di jalan. Bener gak sih? Selain itu, yang bikin aku males atau nggak mau untuk jalan pada malam hari adalah kita nggak bisa menikmati view area sekitar yang kita lewatin itu guys. Jadi sepanjang perjalanan itu sama aja, yang kelihatan hanya gelap di kiri kanan, nggak ada yang bisa kita lihat. Hanya di beberapa wilayah aja, kayak di daerah Batang ini kita masih bisa lihat lampu jembatan merahnya yang ikonik itu. Tapi selebihnya jalur-jalur lain yang kita lewatin itu rata-rata sih gelap gitu dan nggak kelihatan apa-apa. Jadi view hutan, view alam, view perkotaan itu juga nggak seindah kalau kita jalan di siang hari. Dan selain itu ada satu hal lagi nih guys yang paling bikin aku nggak suka jalan panjang atau melakukan road trip jarak jauh di malam hari, yaitu aku adalah bukan tipikal orang yang bisa menahan matanya. Jadi aku selalu tidur malam itu on time, dan jam-jam tertentu itu biasanya aku udah ngantuk gitu guys. Biasanya sih sekitar jam 10-an, jam 11 itu aku udah ngantuk. So kalau melakukan perjalanan jarak jauh kayak gini, nah ini dia tantangannya nih, gimana caranya supaya aku nggak ngantuk. Tapi kalau kita menyetir jarak jauh ya, ketika kita ngantuk, kita harus mencari rest area untuk beristirahat sejenak dan bisa digunakan untuk tidur sejenak. Jangan dipaksakan ya guys. Jadi kalau kita udah ngantuk, badan kita udah ngerasa nggak kuat lagi nih matanya, ya kita usahakan untuk beristirahat sejenak guys. Banyumanik jam berapa ini? 23.36. Jam setengah 12 di Banyumanik. Jam setengah 12 malam udah melewati gerbang tol Banyumanik guys. Di sini mata aku udah mulai agak berat gitu sih, tapi aku harus berusaha untuk nggak ngantuk dan harus tetap fokus karena selepas ini kita akan melewati jalan yang cukup rawan alias jalan yang berkelok-kelok guys. Mampir rest area lagi guys. Duh, kacanya udah makin kotor. Ini rest area 487A. Wow, termasuk ramai juga ya. Kita istirahat sejenak di sini. Yang mau ke toilet, oh itu aja deh. Sini aja deh. Toilet.
Setelah beristirahat sekitar 1,5 jam di rest area, dan lumayan banget sih guys karena aku sempet tidur sebentar dan lumayan banget jadi lebih agak seger lagi matanya. So kita pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Surabaya. So ini sekarang di Ngawi guys, kita harus keluar tol Ngawi dulu, terus selanjutnya masuk lagi. Jadi diarahkannya keluar Ngawi dan masuk lagi untuk arah ke Surabaya. Oke guys, udah masuk di area Jawa Timur nih kita nih. Simak terus videoku ya guys. Jadi ini di rest area 695 guys. Area mana ini ya? Udah daerah Nganjuk kayaknya nih. Di kabutnya tebel banget di sini. Aduh, jalannya sampai nggak kelihatan gitu sih. Ini kabutnya cukup tebel banget dan agak rawan. Jadi aku harus pelan-pelan aja. Duh, cukup panjang juga aku melewati jalannya yang ketutupan kabut tebel banget guys. Dan lega banget rasanya, akhirnya aku bisa keluar lewat pintu keluar gerbang tol Driorejo. Wah, walaupun kabutnya masih ada dikit-dikit sih, tapi udah lebih lumayan lah. Soalnya kita udah keluar dari jalan tol. Secara kalau di jalan tol itu kan kayaknya rawan banget ya. Kalau jalannya sampai ketutupan kabut gitu, agak serem-serem gitu juga sih. Tapi ya udahlah, cukup kita berhati-hati dan harus lebih fokus lagi untuk melihat jalan. Oke guys, akhirnya setelah menempuh perjalanan 12 jam dari Jakarta ke Surabaya, nyampe juga kita. Dan ini adalah pengalaman pertama aku nyetir jarak jauh di malam hari. Walaupun agak takut-takut, tapi akhirnya kita bisa sampai juga. Nggak ada halangan, nggak ada hambatan apapun sih. Cuma yang agak tegang banget itu, deg-degan banget itu pas ngelewatin jalan yang ketutupan kabut tebal. Karena jarak pandangnya itu jalan tuh kita bener-bener nggak kelihatan. Jadi agak deg-degan banget sih guys. Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya udah nyampe juga. Dan aduh, kalau disuruh milih jalan pagi dan malam hari, aku udah nggak mau lagi sih jalan di malam hari. Enakan jalan di pagi atau siang hari sih guys. Tapi kalau keadaan dan situasi tidak memungkinkan dan harus jalan di malam hari, ya mau nggak mau dijalanin dan harus lebih berhati-hati dan fokus lagi di jalan. Oke guys, makasih udah ikutan lihat video aku dari Jakarta ke Surabaya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.